Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran katsira. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para bapak semuanya, alhamdulillah Allah telah hantarkan kita ke bulan Sya'ban ini. Insyaallah kita akan memasuki bulan Ramadan tinggal beberapa hari lagi. Sabar dinten deui, Pak? Semingguan? Sekarang tanggal 23 Sya'ban, berarti hampir 7 harian lah. Masya Allah. Orang awas di doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan hantarkanlah atau sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sudah berapa ustadz mungkin yang dibahas tentang saum lagi. Kemarin dibahas apa, Ustaz? Belum? Syarat-syarat. Jadi hukum atau fikih tentang saum tuh insyaallah sudah pada tahu cara-cara puasa yang zahirnya ya. Kalau dari segi letter luck-nya artinya adalah al-imsak, yaitu menahan diri. Minal akli wa syarbi, dari makan dan minum. Minal fajri, dari terbit fajar, ila ghurubi syamsi, sampai tenggelamnya matahari. Dan satu lagi menahan diri dari hubungan suami istri. Nah, itu sudah pada tahu semuanya, masya Allah. Tapi saya ingin menjelaskan lebih detail tentang keutamaan puasa itu sendiri. Puasa menahan diri dari segala sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, itu masih seumur hidup. Sampai sakaratul maut kita tahan hawa nafsu kita dari melakukan apapun yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Nanti lebih tinggi lagi ada, bukan hanya yang haram yang kita tinggalkan, tapi yang makruh. Ada lagi yang syubhat. Syubhat itu yang samar, yang meragukan. Makanya ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, da ma yuribuka ila ma la yuribuka, katanya. Tinggalkan yang meragukanmu. Kan Allah ngasih ke kita mufti. Mufti itu pemberi fatwa. Istaftu qalbaka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mintalah fatwa ke hatimu. Walau aftakal maftun, walaupun banyak orang yang memberi fatwa kepada kamu, maka kamu ujung-ujungnya minta fatwa ke hatimu sendiri. Jadi pada hakikatnya Allah itu sudah memberikan kepada tiap-tiap kita ini hati. Nah, hati itu yang bisa membedakan. Sunda nama aya kartagna ieu teh. Tarima ulah, tanpa ulah, putuskeun ulah. Eta teh aya wae. Makanya ada ayat fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah ilhamkan fujurnya dan takwanya.
Bahayanya hati kalau sudah kotor, sudah gelap itu, sudah tertutup oleh hawa nafsunya, dia tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Nah, mata hati itu akan tajam, akan bersih kalau dia rajin berpuasa. Karena salah satu fadilah daripada puasa yang ditegaskan Allah dalam Al-Quran, la'allakum tattaqun. Di ayat yang lain dijelaskan lagi, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Kalau kalian takwa kepada Allah, Allah akan menjadikan kepada kalian, Allah akan buat untuk kalian furqan, pembeda mana yang hak, mana yang batil. Ya halal, ya haram, ini boleh, ini enggak boleh. Itu Allah terangkan hatinya dia. Jadi hati itu ibarat mata, dia punya mata gitu. Ada mata hati namanya basirah. Kalau mata zahirnya ain nazr. Kalau mata hati namanya basirah. Nah, basirah itu akan tajam apabila dia senantiasa takut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan rasa takut itu wujud dengan rajin saum, rajin menahan diri dari segala sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi beruntung bapak-bapak atau ibu-ibu kita semuanya yang terus latihan menahan diri dari segala sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah ikut pengajian oleh seorang ustadz. Termasuk penyebab terbesar kita senang melakukan maksiat dan dosa-dosa itu adalah ketika kita tidak mau menjaga mata. Jadi judul pertama kerusakan kita itu dari mana? Mata. Ini pintunya ini. Mata ini, Masya Allah, paling susah daripada seluruh anggota tubuh kita untuk kita kendalikan. Beres tuh Pak? Awana teh penasaran wah yang ningali, bener tak? Padahal istri orang geus-gelis guys, Masya Allah. Tapi yang geus liwat, teu budak teu kolot eta, Masya Allah. Hayang we ditinggalina. La haula wala quwwata illa billah. Nah, beruntung orang yang rajin menundukkan pandangan. Makanya di Quran itu ada ayat qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakanlah kepada orang beriman laki-laki untuk menundukkan pandangan. Wa yahfazu furujahum, dan menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Wa qul lil mu'minati, dan katakanlah pula kepada orang-orang beriman perempuan yaghudduna min absarihinna, untuk menundukkan pandangan-pandangan mereka. Jadi bukan masalah cadar, bukan hanya matanya masing-masing nih, kendalikanlah gitu. Nah, di balik perintah-perintah Allah semuanya pasti ada kebaikan untuk kita, dunia dan akhirat. Itu pasti itu. Pasti. Nah, kenapa selama ini kita ini udah ada ini, udah ada itu, geus boga ieu, geus boga itu. Kenapa hati kita enggak kunjung puas, bahagia itu? Kenapa? Salah satunya Bapak-bapak perlu kita ketahui, salah satu penyebabnya adalah mata kita enggak dijaga. Terus dihubungkan lagi dengan apa? Dengan syukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Untuk urusan dunia katanya, fangzuru ilaman huwa dunakum. Lihat kepada orang yang di bawah kita. Orang masuk dibalik. Urusan dunia kita lihat orang yang lebih tinggi daripada kita. Itu mah gelis, itu mah mobilnya mencrang, itu mah rumahnya lebih luas. Jadi kita enggak pernah ada waktu untuk bersyukur akan karunia Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Orang kayak gitu enggak akan bahagia selama-lamanya. La haula wala quwwata illa billah. Sampai saya pernah muzakarah sama teman, sama artis lah. Kabauhna ge loba urang teu ka itu, wallahu a'lam. Dia katakan ini rada orang tuanya. Saya merasakan nikmatnya hubungan suami istri. Saya pernah coba seminggu cenah. Teu ningali lah nu lain pamajikan urang mah. Baru Allah berikan kenikmatan hubungan suami istri saya dengan istri saya. Allahu Akbar. Jadi rahasianya di mana, Pak? Di takwa. Takwa itu salah satu inti daripada amal takwa itu adalah menahan diri dari segala sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jitong ngatosan Ramadan penting engke cobaan tahan, rek ditinggali tahan. Sanajan penasaran tahan. Nanti balasannya Allah akan berikan pada kita semuanya. Yang lebih ngeri lagi kalau kita tidak mau menahan, tidak mau mempuasakan mata kita ini, Allah haramkan kita untuk menikmati membaca Al-Quran. Cabut kenikmatannya. Kemudian membaca kitab-kitab agama, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus dicabut lagi untuk melihat kebaikan saudara kita yang lain. Banyak sekali kebaikan yang Allah haramkan untuk kita rasakan, untuk kita nikmati, gara-gara tidak mau puasa mata. Abdi mah kasorangan we heula nya. Ayeuna mah awet aya kaliwat HP aya. Terus teh aya penasaran we ya. Tadi na geus susun ningali ceramah gitu nu aralus teh aya we iklan laliwat kadinya. Eta masyaallah. Allahu akbar. Memang jalan ke surga itu terjal katanya. Kalau tidak salah kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ibarat orang meniti tebing yang terjal gitu, tinggi. Terus banyak duri. Kalau kita melangkah tidak hati-hati, wah udah Masya Allah, berbahaya. Sangat berbahaya, Masya Allah. Tuh, ini orang yang sehat. Sepedaan, hapunten urus sepedaan. Niatnya sehat, biar kuat fisik gitu. Tapi sepanjang jalan loba nu katingali leres teh. Kumaha tah? Mending udah sehat fisik atau iman orang ge kudu dijaga. Sebab kalau kita terlalu banyak melihat yang tanda kutip ya, memang hesek, dipeureum si nabrak gitu nya. Tapi itu olahraga orang hayang sehat. Masya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Tapi ini mengingatkan diri saya sendiri Pak, Masya Allah. Mengingatkan diri saya sendiri juga Bapak semuanya. Karena dakwah itu tawasau, saling Pak. Tawasau bil haq, tawasau bis sabri. Allah itu tahu hamba-hambanya ini wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Salah satu kelemahan manusia itu wa khuliqal insanu dha'ifa, mudah terpengaruh lingkungan. Nu tadina bager soleh gaul jeung ieu jadi rubah. Nu tadina teu kabita jadi kabita ya. Allahu akbar. Nah, untuk mengurangi itu semuanya, solusinya Allah nyuruh kita untuk tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Saling silih ingatkeun. Daya nu saarah teh aya Pak, silih. Urang ge sarua, urang ge males gitu nya. Urang ge sok maksiat, urang ge orang wajib silih ingatkeun gitu. Tong aya urang mah nganasehatan we. Ka batur gitu, sorangan embung ditegur ku batur, tah eta bahaya. Justru orang-orang kayak gitu, orang yang bahaya nanti tergolong orang-orang yang sombong. Orang-orang yang sombong. Orang-orang yang sombong ini ngeri sekali. Ancamannya la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang ada dalam hatinya kesombongan walaupun sebesar zarrah. Ada sahabat yang nanya, wahai Rasulullah, ada orang yang senang sandalnya bagus, bajunya bagus, apa itu sombong? Nabi katakan, bukan itu orang yang sombong. Orang yang sombong itu orang yang dua. Satu, batarul haq, menolak kebenaran. Yang kedua, ghamtun nasi, orang yang menganggap orang lain remeh atau hina. Nauzubillah min dzalik. Jeung urang teu terang Bapak-bapak sadayana, ucapan siapa, nasihat siapa yang akan masuk ke hati kita sehingga kita diberi taufik untuk beramal. Boa eta mah leuwih ikhlas nganasehatan urang. Tong pandang bulu saha we rek ustaz, rek udah mah biasa, rek orang lebih kecil umurnya daripada kita. Itu yang masuk ke hati. Mungkin juga kadang-kadang nyampaikannya itu teu enakeun pisan gitu ya, teu hikmah pisan gitu. Tapi itu juga jangan disalahkan, itu dengan izin Allah terucap oleh lisan dia gitu. Walaupun rasanya pahit ke hati kita karena ngucapkan teh itu enakeun pisan sini. Memang ada hadis qulil haqqo walau kana murran. Katakanlah yang hak itu hak walaupun pahit. Paribasa jamu teh loba nu pahit tapi mentak cager, telen we.
Ngan sakedeung nyerina ka ditu mah obatnya jadi penyembuh kita. Masya Allah. Jadi saya kembalikan lagi ke judulnya, kita seumur hidup latihan terus menahan diri dari segala sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Nya da Ustaz geus latihan jatuh deui. Kata Jalaluddin Rumi, bangkitlah walaupun 1000 kali kamu harus bangkit katanya. Jadi bangkit lagi aja terus. Walaupun 1000 kali kita jatuh. Kita manusia lemah. Tapi orang beriman dia tidak pernah putus asa daripada rahmat Allah. Tidak pernah putus asa daripada rahmat Allah. Karena jaminannya inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Jadi manusia itu banyak yang nggak sadar dia sedang dirahmati Allah atau sedang dilaknat Allah. Ada orang rajin maksiat tapi doanya ya Allah rahmati saya. Itu patojaiyah cek sunana mah. Itu matching. Ai hayang dirahmatan ku Allah, ari kalakuan hayang dilaknat Allah. Makanya ada hadis rubba qari'il Qur'an wal Qur'anu yal'anuhu. Kadang-kadang ada pembaca Al-Qur'an tapi dia sedang dilaknat oleh Al-Qur'an itu sendiri. Siapa mereka? Ala la'natullahi 'ala zalimin. Laknat Allah kepada orang-orang yang zalim. Dan salah satu bentuk kezaliman adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, matlul ghaniyyi zulmun. Menempok-nempokkannya orang yang mampu membayar hutang dan dia dengan sengaja tidak membayar hutangnya, itu salah satu bentuk kezaliman. Tah eta ge salah satu laknat Allah bagi orang-orang yang berbuat zalim. Jadi banyak kezaliman yang tidak disadari. Ada lagi laknatullahi alal kazibin, tukang bohong. Biasanya dagangnya orang teu minta sumpah, eta sumpah sorangan. Demi Allah ieu modalna ngasak kieu teuing bener astagfirullahalazim. Banyak sekali Masya Allah. Nah sebaliknya, kalau kita ingin senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pastikan setiap waktu, setiap saat, dimanapun kita berada, sibuk beramal soleh. Jadi amal mahdoh, mahdoh. Sholat, kata para ulama, ketika orang berdiri tegak sholat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia sedang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ta'lim yang seperti kita buat sekarang. Nabi SAW sabdakan, majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu illa nazalat alimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Nu kahiji sakinah penting teh Pak? Paribates samawa. Sakinah, mawaddah, warahmah. Tilu eta trio. Yang kita kejar itu seumur-umur. Jangan orang mah hayang galau lah, hayang stres dah ya. Semua orang pasti ingin bahagia. Semua orang ingin damai, tentram. Gak ada orang yang ingin susah. Dan itu fitrah manusia. Dunia ini adalah darul imtihan. Laisatil jannah. Dunia bukan surga. Salah orang yang menjadikan dunia sebagai tujuan surga yang dinantikan. Bukan. Maka wajar dunia teh kadang sedih, kadang senang, kadang susah. Tilkal ayyamu nudawiluha, kata Allah, hari-hari itu aku putarkan. Kadang di atas, kadang di bawah. Kadang senang, kadang susah, kadang sedih, kadang ketawa, kadang nangis, semua diputarkan. Jadi hidup ini gak ada masalah dengan apapun yang terjadi. Masalahnya kalau kita dengan ujian-ujian itu tidak tambah dekat kepada Allah, itu masalah. Bahkan bahaya besar. Ketika datang masalah ujian kepada kita tidak tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadapi itu semuanya dengan amal-amal soleh. Ya, tadi salah satunya dengan sholat, dengan taklim, tuh ketenangan hati, masya Allah. Eta nu hari keur nonton TV, hari keur lalajana naon mah, teu narundutannya, nah hari pas khutbah, Allahu Akbar. Aya nu ti awal nepi ka akhir,
khutbah beres sare tibranya, masya Allah. Nu parah mah lagi sholat, masa sholat nundutan punya. Ya. Pas lagi tahiyat kalah ka maca Al-Fatihah geura. Pengalaman abdi teh mah duka bapak-bapak ngantuk. Ditawaju. Jadi tidak semua ngantuk, tidak semua tidur itu sakinah ya, tidak semuanya. Tapi itu bagian daripada ketenangan hati, karena orang yang hatinya enggak tenang mah mana mungkin dia bisa tidur dengan nyenyak. Jadi kasur empuk, kasur mahal, ranjang mewah bisa dibeli, tapi nyenyaknya tidur tidak bisa dibeli. Ketenangan dibelinya dengan apa? Dengan amal soleh, dengan ngaji, dengan zikir, dengan taklim. Asal taklim di bumi Pak? Oh makin dekat Ramadan ini masya Allah di rumah taklim Pak. Tong ngandalkan ustad, bapak sama ibu-ibu tinggal beli kitab Riyadhus Shalihin, ada yang terjemah naos hadis 2 hadis tiap hari ngumpul ujang asep, masya Allah ngarariung orang baca hadis. Itu pasti, ini bukan insya Allah dia, pasti sakinah Allah turunkan. Yang kedua apa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nu katilu wa haffathumul malaikah, disaksikan. Bahkan dikerubungi oleh para malaikat. Malaikat-malaikat ini kita oleh Allah nggak dikasyafkan, nggak mampu melihat mereka. Sahabat-sahabat Nabi dulu mah lihat bagaimana mereka dikerubungi oleh para malaikat. Kalau kita ingin dipenuhi rumah kita, dimanapun kita berada oleh para malaikat, maka rajin-rajinlah kita buat taklim, zikir bersama, baca Quran bersama, nasihat agama seperti ini. Kemudian wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan membangga-banggakan, menyebut-nyebut mereka di majelisnya Allah Subhanahu wa taala. Disebut nama fulan seperti itu. Orang yang saking banyaknya beramal soleh, dia akan populer di langit walaupun di bumi tidak populer. Anu kacau mah nya di dunia populer, di langit nu kenal jadi acan. Para ulama mengatakan ada 2 tipe katanya yang beda katanya. Satu Nabi Yunus alaihissalam, yang kedua Fir'aun laknatullah alaih. Zahirnya sama tenggelam di air, tapi hakikatnya jauh berbeda antara langit dan bumi. Bedana naon? Ketika Nabi Yunus alaihissalam ditelan ikan, Nabi Yunus alaihissalam dipertengkarkan oleh para malaikat pencatat amal. Ya teh Yunus, tapi di mananya katanya? Walaula annahu kana minal musabbihin, seandainya dia tidak tergolong orang-orang yang rajin bertasbih. Orang apa tasbih Nabi Yunus Pak? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kata para ulama, saking rajinnya Nabi Yunus alaihissalam bertasbih, lain keur menang masalah wungkul, sebelumnya juga mengrajin. Kan orang gitu, ari geus loba masalah tasbih nu rajin. Enggak, Nabi Yunus mah saking rajinnya bertasbih sebelum ditelan ikan hiu juga sebelumnya. Maka suara Nabi Yunus sangat dikenal oleh penduduk langit. Di mana kurang dulungan anak, karena malaikat tidak tahu alam gaib. Tidak ulah ditelan ikan hiu. Sebaliknya ketika Fir'aun laknatullah alaih sama-sama tenggelam di dalam air katanya, Fir'aun can pernah nyebut nama Allah sekalipun seumur hidup. Fir'aun hanya bilang amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israel. Aku beriman kepada zat yang beriman kepadanya Bani Israel. Yang di sana kan gitu nutara nyebut nama Allah, yang di sana, yang di atas Tuhan, naon we? Nama Allah teh berat bisa lah. Jadi mahal, Pak. Tidak semua orang diberi taufik untuk menyebut nama Allah. Itu diganti ku Tuhan, yang kewirina Tuhan tuh jadinya urang mah Allah ya Allah gitu. Allah gitu. Beda, nutara nyebut nama Allah jeung Allah gitu. Rahang atas dan bawah jangan ikut bergerak. Allah gitu coba. Kan ainu Allah gitu. Atau itu mau pendeta berat. Allah gitu. La ilaha illallah gitu. Sok tiasa teu? La ilaha illallah.
Itu para ulama katakan, sesusah apapun, selumpuh apapun, orang itu oleh Allah dikasih kesempatan untuk mengucapkan huruf ini dengan jelas katanya. La ilaha illallah. Walaupun dua gigi atas dan bawahnya tidak gerak, dia bisa mengucapkan itu. La ilaha illallah gitu. Bukan jadi hakikatnya itu. Ini tafkhim dalam ilmu tajwid. Dilatih Pak sing sering supaya seorang mungkin dina waqtu sakaratul maut biasa mengucapkan kalimat la ilaha illallah atau Allah 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 biasa tak Allah Allah giginya tetap Allah dilatih sebanyak-banyaknya biar kita terkenal di langit di bumi terkenal Pak cangtang tuh membahagiakan kita orang yang populer, apalagi orang yang menjadikan popularitas sebagai Tuhannya. Nauzubillah min dzalik. Penting mah orang ditampiku ku Allah. Bade kumaha we teu sawios, nu penting mah ditampiku Allah. Maka mudah-mudahan kita makin dekat ke hari-hari Ramadan ini makin sibuk beramal saleh. Biar kita digolongkan orang-orang yang muhsinin. Muhsinin itu kata para ulama dua artinya. Salah satunya tadi orang-orang yang muhsin, yang senantiasa banyak berbuat baik, termasuk berbuat baik ke binatang yang dinajiskan dalam agama, itu menyebabkan diampuni dosa, dimasukkan ke dalam surga. Wanita pezina itu lain profesi walaupun yang anjing kehausan, bukan sekali diterima. Jadi amal itu pentingnya bukan banyaknya, diterimanya. Kan bahaya mah keur amal nasa etik diterima hiji acan. Eta nu kita mah sebanyak-banyaknya serakah beramal soleh biar Allah orang ngajerit ke Allah, ya Allah aya ditampi syukur alhamdulillah katanya. Makanya banyak ulama katakan satu sujud aja yang diterima cukup guys, eta mah tiket. Ibarat nu tadi teh wanita pezina sekali ngasih minum ke anjing yang kehausan diterima ku Allah eta amalna. Tos diampura segala dosa. Anu kadua muhsinin itu seperti yang ketika Nabi nanya kepada malaikat Jibril, ihsan itu perbuatannya, muhsin itu orang yang melakukannya. Siapa mereka? Anta budallaha ka'annaka tarah wa illam takun tarah fa innahu yarak. Orang yang menyembah Allah seolah-olah dia melihat Allah. Seorang para ulama, memang orang-orang saleh itu seolah-olah melihat Allah terus. Hese pohona ka Allah teh. Nah, orang mah kadang ingat kadang ente tengboro di luar sholat, di dalam sholatnya kita mah sering merasa tidak dilihat Allah. Tapi jangan ada pikiran daripada tahusu mending ente sekalian gitu ya, itu dari setan bungkelekan eta mah. Tetap kita terus latihan merasa dilihat Allah dimanapun kita berada. CCTV itu nggak ada apa-apanya. Allah yang melihat kita tiap detik dan saat. Mudah-mudahan Allah jaga kita semuanya ya. Allah selamatkan kita. Makin rajin doa kata para ulama, makin rajin dialog dengan Allah. Dialog dengan Allah. Maka saya anjurkan bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita doa itu nikmati doa. Nikmati dialog dengan Allah. Keun we bahasa Sunda kita naon? Ya Allah abdi teh kieu curhat ka Allah, doa ka Allah, nangis ka Allah gitu. Itu yang jadi masalah itu. Kenapa kita tidak menikmati doa, menikmati zikir? Kahiji teu ngarti artina, nu kadua rurusuhan wae. Hari dialog jeung jalma mah jeung istri jeung budak ngobrol uplak wah ngajam-jam leres teh nya. Nah hari jeung Allah sakedeung wae nya. Berarti orang teu cinta ka Allah, orang aku ya teu cinta. Buktina naon? Rurusuhan wae. Da orang yang cinta mah pasti asyik terus, asyik lama sama Allah teh. Padahal orang teh euy ka saha? Kala. Nah, ari jeung Allah rusuhan wae nya. Ya Allah, ampura, ya Allah, ampura, ya Allah. Nah, Ramadan ini banyak-banyak nanti itikaf. Itikaf itu ukuf. Ukuf itu berdiri diam, khusyuk. Ningali nu catur teh. Catur. Ternyata catur teh tiba heula geus aya teh. Dari zaman Sayyidina Ali ningali jalma nu keur catur.
Cek Sayyidina Ali teh maca ayat dina Al-Qur'an, "Ma hadi tamasilul lati antum laha aqifun" gitu nya. Ieu teh patung naon maneh teh mun hararusuk kitu fokus di dinya tah. Kalau ingin tahu mana itikaf itu. Jadi kita disuruh oleh Allah untuk sungguh-sungguh kita takarrub, audien, dialog, curhat langsung kepada siapa? Allah. Nah, mudah-mudahan Allah rubah kita ya. Bulan ini, tahun ini, kemudian Ramadan ini betul-betul Allah rubah kita. Nggak boleh ada nyanyian aku masih seperti yang dulu. Tambah rajin ngaji, tambah rajin zikir, rajin berjamaah, tambah rajin tahajud, rajin istighfar, rajin sholat, semua rajin. Mudah-mudahan kita tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sakitu nu kapiatur, mudah-mudahan katampi ku Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari majalah Jamaah Kalijaga ya Kang ya. Bersama Kang Budi Kurnia, juga tadi Maulana Maban, juga ada sekretaris RW ya Pak ya. Sekretaris RW ya. Ya Pak Agus. Subhanallah, mudah-mudahan kita disampaikan ke bulan Ramadan ya Pak ya. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, makasih Pak Ustadz. Aduh, jazakallah. Semoga kita bisa menjalani bulan puasa ini nanti ke depan dengan takorub ya, kayak tadi Pak Ustadz, supaya benar-benar bukan hanya menahan lapar saja atau minum saja, tetapi menahan segala nafsu kita. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.